Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hazratul muhtaramin wal muhtaramat, segenap keluarga besar Zawiyah Al-Azhar yang senantiasa saya muliakan, segenap pengurus Yayasan Non Madani dan juga pengurus takmir Masjid Non Madani, para santri Zawiyah Al-Azhar, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini mari bersama-sama kita syukuri dalam keadaan apapun kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir mengistiqomahkan majelis Zawiyah Al-Azhar pada malam hari ini. Bapak Ibu, Allah itu selalu punya rencana baik untuk menambah kualitas di dalam umur kita. Malam hari ini banyak sekali yang izin karena diarahkan kepada kebaikan yang lain. Ada yang nemenin putranya liburan, ada yang ada rapat KPPS, ada yang acara keluar kota, ada yang macam-macam. Insya Allah semuanya dengan niat baik, tetap kita sambung pasduluran, kita menyambung tali silaturahim dan tali spiritual kita dalam bingkai majelis Zawiyah Al-Azhar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita, dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamati. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan kajian kitab At-Tuhfatul Mardiyah. Ini saya titeni ngajinya ini jam 9 baru mulai, karena memang mulainya setengah 9. Oke. Semoga nggak ngantuk ya Bu. Oke, insya Allah jajannya masih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi karamatihi. Amin. 5, 2 ya. Yang paragraf akhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Latifah. Ini biasanya latifah itu berhubungan dengan kisah-kisah inspiratif atau menjadi nasihat. Bisa juga tergantung, ada yang isinya nasihat, ada yang isinya kisah-kisah inspiratif. Qala ba'zuhum idza aradallahu ayyuwaliya 'abdahu futiha 'alaihi babu dzikrihi fa idza istaladza dzikra futiha 'alaihi babul qurbi. Idza aradallahu, jika Allah itu menghendaki, ayyuwaliya 'abdahu, menjadikan seseorang itu menjadi wali. Coba kalau saya tanya Bapak Ibu, kira-kira jenengan itu percaya diri enggak kalau suatu saat bisa jadi Allah itu menjadikan panjenengan jadi wali? Oh, rapat TPD ya ini. Okay. Wali murid sampun, wali santri sampun, wali nikah sebagian sampun niki kan kasepuan. Nah, ini kan ketinggal sing sepuh-sepuh niki baris engkang sembujung ya. Niki kasepuan niki wali nikah sampun. Ketika Allah itu menghendaki hambanya itu menjadi wali, futiha alaihi babu zikrih,
maka dia akan dibukakan jalan sehingga di dalam hidupnya yang dia lihat, yang dia ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun wali itu jenisnya banyak Bapak Ibu, tetapi tidak ada cerita kok wali itu pamer atau demonstrasi kehebatan, itu tidak ada. Okay. Jadi ada sebagian ulama menyebut apa bedanya karomah sama istidroj. Kalau karomah itu semakin orang ditampakkan kelebihannya, dia semakin takut pamer. Ya Allah, aku kok punya kelebihan hebat begini. Coba, masih ingat ceritanya Ibrahim bin Adham ketika naik kapal, ya, kapalnya terombang-ambing, ya, akhirnya orang-orang yang ada di kapal itu ndonga kemerutuk, yang satu ndonga, yang satu sujud, yang lain muter tasbih. Ternyata semakin ndonga malah kapalnya tambah-tambah goyang, bukannya tambah anteng tapi tambah goyang. Ini kadang wonten di pengajian, mari kita doa. Kalau ulama-ulama dulu itu kalau ada azan, kalau ada hujan itu kan salah satu amalannya itu kan suruh memperbanyak surah apa? Tabbat yada abi lahabim, itu suruh baca. Wonten salah satu kiai itu, mari kita redakan hujan ini dengan surah Al-Lahab bersama-sama. Mau Bismillahirrahmanirrahim. Orang tambah terang malah tambah deres, malah teratake ambrol nih kemana. Nah, kisah Ibrahim bin Adham ketika kapal yang dinaiki itu terombang-ambing, semuanya itu pada ndonga, tapi Allah belum kabulkan itu doa. Hingga akhirnya ada seorang ulama yang mengenali Ibrahim bin Adham. Oh, itu wali itu. Akhirnya Kiai, mohon panjenengan mintakan kepada Allah agar kita semua diselamatkan oleh Allah. Apa doanya? Ya Rob, qad aroitana kudrotaka fa'arina lutfaka. Ya Allah, Engkau telah tunjukkan kemahabesaranmu, kekuasaanmu, membuat laut ini bergelombang sehingga kapal yang kami naiki itu goyang. Fa'arina lutfaka. Sekarang tolong tunjukkan kemahalembutanmu ya Allah. Seketika Pak, kapal itu kemudian landai, gelombang ini kemudian landai. Jadi kalau wali itu biasanya tuh semakin ditampakkan kelebihannya, itu semakin takut. Makanya kalau jenengan punya kenalan, ngaku-ngaku jadi wali, duwe kelebihan sulap atau apa misalnya gitu ya, itu bukan karomah, tetapi itu namanya istidroj. Istidroj itu apa? Istidroj itu orang yang justru ingin menampakkan kelebihannya. Kalau wali tidak. Wali itu justru semakin ditampakkan kelebihannya, semakin dia takut kepada Allah. Tapi kalau istidroj itu semakin tampak kelebihannya, semakin dia pamer kepada orang. Nah itu oke. Okay? Nah, di sini disebutkan ketika Allah ingin seorang hamba itu menjadi wali, futiha alaihi babu dzikrihi, maka akan dibukakan pintu di mana orang itu akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza staladza dzikra futiha alaihi babul qurbi. Ketika seorang hamba sudah mulai menikmati lezatnya berzikir, maka futiha alaihi babul qurbi,
akan dibukakan pintu kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Makanya saya kemarin cerita di mana ya? Di ngaji Zawiyah ya. Apa di majelis ini ya? Yang Kiai Sirot Payaman itu ya. Di sini saya cerita yang kopi itu. Yang soal kenapa orang itu membaca la ilaha illallah sampai geleng-geleng itu. Oh di rumah ya, nggak di sini ya. Jadi para rawuh sami, ini sebenarnya kisah. Mungkin panjenengan pernah ditanya orang, kenapa membaca la ilaha illallah itu sampai kepalanya godek goyang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu Pak Kadar itu kalau sudah la ilaha ngefly langsung. Ya, langsung lupa daratan. Lalu ada yang tanya, Pak, apa dalilnya orang itu menggoyangkan kepalanya ketika membaca la ilaha illallah? Nah, dulu kiai-kiai itu memberikan contoh. Kisah. Ada seorang wali bernama Mbah Siroj dari Payaman. Suatu hari para santri itu sedang membahas satu masalah tentang bagaimana hukumnya godek. Kepalanya goyang-goyang ketika membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan saya pernah mengalami itu. Oke, kan wonten wong sing sithik-sithik golek dalil, sithik-sithik golek dalil. Persoalan dilakoni napa mboten urusan buri. Sing penting pokoknya protes dalil dhisik. Wonten. Nah, Basirat Payaman itu lihat murid-muridnya itu pada apa? Pada membahas bagaimana hukumnya kepala godek ketika membaca la ilaha illallah. Ketika santri ini sedang debat sengit, Mbah Sirot ini datang masuk ke majelis pengajian atau Basul Masail, tempat membahas nyari dalil tadi itu. Mbah Sirot masuk dan pada saat itu disuguhi kopi, Pak. Itu disuguhi kopi. Ketika beliau duduk, sebagaimana akhlak seorang santri, kalau ada kiainya, maka diskusi dan perdebatan ini seketika berhenti. Mbah Sirot Payaman mencontohkan, tak contoh no, soalnya aku di kopi, Pak. Nah, jadi begitu minum, langsung gudeg. Alhamdulillah, gudeg. 3 kali minumnya. Begitu minum lagi, minum kopi. Alhamdulillah, 3 kali. Dan setelah Mbah Sirot itu selesai, keluar. Setelah beliau keluar tanpa memberikan statement apapun, para santri ini kemudian bertanya-tanya, gimana ini? Diskusinya mau kita lanjutkan apa tidak? Soal hukum pergodekan ketika membaca la ilaha illallah. Akhirnya apa? Salah satu santri senior bilang, sudah. Kita semua sudah diberikan isyarah oleh Mbah Sirot, oleh guru kita, oleh murabi kita, bahwa Mbah Sirot itu godek, saking nikmatnya minum kopi, saking nikmatnya kepalanya godek. Maka kalau ada orang baca la ilaha illallah, la ilaha, itu saking nikmatnya. Ini urusan nikmat ya ora usah golek dalil. Nah, ini modal buat Pak Kadar. Ya Pak Kadar ya. Jadi ndak usah cawong nikmat kok golek dalil. Gitu. Koyok tiang bermangan mie ayam wedes, lalu Pak Kadar ngetokno gudang garam Inter. Opo Pak? Ini nikmat, nikmat. Dalil endi? Gak perlu dalil, wong nikmat kok goleki dalil. Makanya orang itu kalau dibukakan pintu kenikmatan ketika berzikir, ya. Fa idza staladza dzikra futiha alaihi babul qurbi. Maka kalau orang itu mulai bisa merasakan kenikmatan berzikir, nah sekarang Bapak Ibu kita ini mau ngandelin apa? Sudah jenengan punya bekal sekarang ini ya. Di zaman-zaman sekarang ini kita harus punya wiridan.
Monggolah apa yang bisa panjenengan istiqomahkan. Punya Asmaul Husna, dibaca Asmaul Husnanya. Ya, punya wirid zawiyah ini mau diamalkan, silahkan. Pak, saya ini ndak telaten baca banyak-banyak begitu. Ya sudah, solawat mulai keluar karpot sampai masuk halaman kantor. Ya, diistiqomahkan. Mau baca solawat nariyah, diistiqomahkan. Solawat, ya monggo. Mau baca tahlil, ya silahkan. Sebab apa? Sebab hal-hal yang begini ini sebenarnya Bapak Ibu bisa membuat kita mendapatkan derajat tinggi di hadapan Allah. Coba jenengan baca sholawat asyil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu Gusti Allah itu menurunkan malaikat-malaikatnya kepada orang-orang yang zolim itu. Maka kalau kemudian pasukan Israel tunggang langgang, jangan-jangan di situ ada rudal-rudal sholawat asyilnya Pak Pur yang meluncur sampai sana. Pak Pur mau sholawat kan ya mantuk-mantuk, saking nikmatnya, bukan ngantuk itu, saking nikmatnya ya Pak Pur ya. Oh saking, jadi siapa tahu sholawat panjenengan meluncur ke sana. Sebab apa? Sebab salah satu doa yang mustajab itu adalah doa ulghaib. Doanya orang yang ghaib. Dia mendoakan, tetapi orang yang didoakan itu tidak tahu. Jadi justru sing rak patek kabul itu malah justru bardongakno terus. Ayo Pak Made, kowe tak dongakno traktir. Ngono malah rak kabul. Merah kabul. Jadi nek jenengan di konco, lek aku ditraktir soalnya saya sudah doakan begini, walah lek kondo-kondo malah ora makbul dongan niku. Jadi masih ingat ceritanya Nabiullah Idris itu diajak ngowes sama malaikat yang menjaga matahari. Itu gara-gara apa? Gara-gara setiap hari Nabiullah Idris alaihi salam itu wiridan baca istighfar, Astaghfirullah, astaghfirullah li wali malikis syamsi. Ya. Jadi Nabi Idris itu setiap hari itu membacakan istighfar buat dirinya dan buat malaikat yang nyetir srengenge itu, yang jaga matahari itu. Sampai akhirnya malaikat itu kemudian bertanya-tanya, itu siapa itu? Jibril. Kok ada hambanya Allah nggak kenal aku, tapi setiap hari dia mendoakan aku. Hingga akhirnya malaikat yang menjaga matahari ini kemudian minta cuti sama malaikat Jibril hanya untuk ngajak jalan-jalan Nabiullah Idris alaihis. Makanya doa-doa begitu jangan sampai diremehkan. Kelihatannya asyil, kelihatannya bareng-bareng, kelihatannya rutinitas. Kita tidak tahu Bapak Ibu. Jangan-jangan di situ ada solawat-solawat kita yang meluncur. Makanya seperti dulu Kiai saya itu selalu bilang, jangan meremehkan doa temanmu meskipun itu kesannya guyon. Wis, tak dongakno ya Pak Pur, muga-muga orderane akeh. Ya, takdir. Kenapa nanti mana? Ya, tetap tidak boleh meremehkan itu. Sebab apa? Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki seorang hamba menjadi wali. Ya, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ciri wali itu sebenarnya satu, tidak punya rasa takut. Yang kedua, tidak punya rasa sedih. Makanya ada seorang wali itu Pak, ini sulit untuk level kita, ini sulit. Saya lupa namanya itu ya.
Jadi beliau itu kalau punya duit, Pak, nggak sabar untuk nguras duitnya. Jadi setiap punya duit, ya Allah, kita wekno sopo. Jadi setiap punya, ini kan bedanya kalau kita punya duit, tuku opo. Betul dah? Tapi beliau tidak. Setiap punya duit, dia pikir, ini gimana caranya Allah itu ridho dengan duitku. Bagi sini, bagi sini, bagi sini. Semakin dia berbagi, duitnya semakin banyak. Ya Allah, ini tak kasihkan siapa ini supaya Allah ridho. Sebab apa? Sebab ciri seorang wali itu apapun kondisi yang kita jalani, ya sudah yuk kita jalani. Ya, tidak ada rasa khawatir kalau saya kehabisan uang, masa Gusti Allah tidak nanggung hidup saya. Ya. Makanya seringkali saya menggunakan istilah gaji dengan rizki itu berbeda, sebab yang membuat hidup kita cukup bukan gaji kita, tetapi rizki kita. Dan rizki itu rumusnya tidak selalu dalam bentuk uang atau dalam bentuk materi. Coba Bapak Ibu, coba saya tanya sama panjenengan tidak untuk dijawab, tetapi untuk dijawab diri kita masing-masing. Pernah nggak di jalan, kemudian sepanjang jalan itu kita menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah, ya Allah. Misalkan saya kemarin tuh ya, saya perjalanan, saya suaranya ini agak serak kan, betul-betul letih. Saya tuh bolak-balik Pak, di tol itu ngantuk. Loh, tahu-tahu sudah sampai sini itu sering Pak. Ya, kemudian tahu-tahu ser begitu itu kan. Akhirnya apa? Kadang saya berpikir, ya Allah, kok Allah itu masih memberikan panjang umur. Betapa ada saudara-saudara kita yang dalam hitungan detik berakibat fatal. Betul enggak Pak? Betul enggak? Pernah enggak di dalam pikiran kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah? Ya Allah, kok bangun tidur saya ini, kok masih bisa bangun, kakinya masih bisa turun dari ranjang, kemudian sholat tahajud, wudhu, sholat tahajud. Betapa banyak saudara-saudara kita ketika malam dia masih sehat, bangun tidur ternyata sudah epleh-epleh, tidak bisa bangun. Ya. Seberapa sering kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah bahwa hari ini coba kita duduk enak begini, gitu, duduk begini. Betapa ada sedulur-sedulur kita yang untuk sekedar bisa jalan saja, dia butuh bantuan orang, gitu. Makanya kalau kita melihat begini nih Bapak Ibu, latihan kita menjadi kekasih Allah, kita mulai dari diri kita masing-masing. Latihannya itu apa? Latihannya itu adalah melihat apapun yang ada di depan kita, di situ ada wujud kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, kita lihat ada orang jahat banget. Ya Allah, Gusti Allah itu kalau memberikan pelajaran sama kita ditampakin orang jahat, semoga Allah menyelamatkan saya dari sifat itu. Allah dihadirkan. Lihat ada orang baik banget. Apa al-mutabadir fil dhihni yang ada di dalam benak kita. Ya Allah, kok ada orang kok baik bener ya. Semoga saya bisa seperti orang itu. Ketika Allah sudah menghendaki orang itu baik, luar biasa. Ketika ada ya peristiwa di Gaza, ada anak bayi selamat, ya Allah kok bisa ya, kuasa Allah itu kalau sudah menyelamatkan hambanya itu dengan cara-cara yang tidak masuk akal. Misalkan ya Allah, ini hitung-hitungan gaji tidak cukup, tapi ternyata Allah nyukupin segalanya. Ini salah satu cara kita untuk bagaimana supaya frekuensi kita dengan Allah itu bagus.
Kan 2 pekan yang lalu saya contohkan radio itu kalau frekuensinya tidak bagus, Bapak Ibu. Suaranya kemeresek apa enggak? Kemeresek. Maka kalau hidup kita kemeresek, ibu-ibu pernah nggak hidupnya kemeresek? Pernah mboten? Uripe kemeresek pernah mboten? Pernah. Oh sering. Bapak-bapak pernah nggak? Hah? Bapak-bapak pernah nggak ngerasa kemeresek begitu? Gitu. Maka kalau hidup kita kemeresek, apa contoh hidup kemeresek? 1, kurang syukurnya. 2, kita dikasih cobaan sudah mulai putus asa. 3, kita mulai berhenti berharap kepada Allah. 4, kita mulai senang melihat teman kita susah. 5, kita mulai susah melihat teman kita senang. Ya. Oh. Kenapa Bu? Ini ku contoh kemeresek nih Bu. Jadi kalau jenengan kok sampai senang delok temennya susah, nah itu berarti frekuensi radionya lagi tidak bagus. Kalau kita senang lihat teman kita susah, kalau kita susah lihat teman kita senang, berarti ada yang salah di dalam hati. Kita tidak usah ngoreksi siapapun. Saya ngoreksi diri saya sendiri. Ketika mulai muncul ada percikan-percikan keputusasaan, bisa apa enggak, itu berarti ada frekuensi yang harus disetel. Ya. Nah, makanya orang yang bisa menikmati zikir itu akan dibukakan pintu kedekatan kepada Allah. Summa rafa'ahu ila majalisil insi. Kemudian dia mengangkat derajat orang itu di kalangan majelis manusia, di kalangan manusia. Orang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Ya. Jadi orang diangkat derajat. Apa kalau saya biasa menggunakan istilah itu, karisma itu tidak bisa dibeli, Pak. Yang bisa dibeli itu Honda karisma. Oke. Tetapi menjadi sosok yang karismatik, menjadi sosok itu tidak bisa direko-reko. Oke. Coba lihat, orang mau dakwah kayak apa, pakai manajemen begini-begini. Kalau orderannya selesai, ya selesai, Pak. Tidak bisa. Oke. Coba lihat, siapa Bunda kemarin tuh? Gus siapa? Gus Dain. Saya kemarin didawai sama Kiai Dain, itu salah satu Kiai sepuh di Kediri. Kiai sepuh di Kediri. Dia cerita, kalau sampean punya pesantren, yang harus ditoto pertama kali itu bukan gedungnya. Yang harus ditoto itu bukan aku meh gawe pesantren tingkat piro. Terus saya bilang gini kula niku wonten malah nggih ngaji sama dapur mepet tok Kiai. Apik. Oh, bombong kula kan. Saya cerita, kula mboten gadah pesantren tapi kula gadah zawiyah. Saya cerita sama beliau. Apa artinya? Yang susah itu adalah bagaimana membuat majelis ilmu itu menjadi majelis yang diberkahi. Saya kemarin cerita sama siapa? Sampai tahu Pak? Ada orang tego-tego ini ngomong aku, loh, pondoknya sampai yang koyok posyandu jadi. Loh, arti kualat wong iki. Arti kualat enak ae posyandu kan. Anu nek perlu tak kei timbangan ngarep iku, Bu. Ya. Ya, itu waktu haflah zawiyah. Lu enak wae ngomong posyandu, Pak. Aku langsung mikir, Beb, belikan timbangan sing karo selendang kalau kan. Sekalian kasih ya menerima jasa timbang. Ya. Tapi saya tuh Pak, alhamdulillah saya tuh dikasih apa? Dikasih modal sama Allah itu wonge ku nggak kederan. Wes terserah sak ngomong-ngomongmu. Ya sak ngomong-ngomong ya. Cuman aku buatin wong iki arti kualat, arti jabu mete terakhir. Wong Zaviyah kepenak wayem gini kok arep posyandu. Pak Bor, enak diapakno iku, Pak? Diangkut, Pak.
Ya. Ojo lah dipenasakan, cukup diangkut karo truk makmur ya kan. Ya, semoga yang ngomong ini dengar kalau nonton Instagram ini. Eleng yole, eleng kualat yole. Enggak, tapi saya tidak sakit hati sama sekali. Justru pernik-pernik begini ini sih kadang kalau kita kuat, Allah akan angkat derajat kita. Jadi kalau orang orang bilang guna no kecil, enggak apa-apa. Bagi saya itu yang penting istiqomah. Berapapun. Saya tadi cerita sama Mas Sultan. Jenengan mungkin yang baru pendatang baru, kalau lihat kenapa vinil ini Bapak Ibu, coklat ini hanya muter sampai di sini. Karena dulu kami bikin zawiyah itu pikir saya adalah hanya muter di sini. Tribunnya ibu-ibu dulu itu sedianya tempat sepatu, Bu. Tapi menjadi mulia karena panjenengan tempatin untuk duduk ngaji. Terus badan. Ya. Makanya tidak bisa kita reka-reka begini. Yang penting kita adalah summa rafa'ahu ila majalisil insi. Biar Allah nanti yang akan angkat derajat zawiyah ini. Biar Allah yang angkat derajat majelis apa jamaah-jamaah dari zawiyah ini. Insya Allah kalau kita datang ke zawiyah ini dengan hati yang ikhlas, pasti jenengan yakin saja Bapak Ibu, hidup panjenengan akan ditoto oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa? Karena keberkahan kita hadir di majelis ilmu. Ya, semua itu kok nempel itu apa hurufnya itu? Summa ajlasahu ala kursi tauhidi. Kemudian mendudukkan orang tersebut ala kursi tauhidi, kepada kursi tauhid. Apa maknanya Bapak Ibu? Kursi tauhid itu apa? Hidup itu orientasinya hanya bagaimana bikin Allah itu sebagai titik sentral kita. Dengan redaksi yang sering saya pakai, hidup itu diniati membahagiakan Allah. Hidup itu diniati bagaimana Allah ridho dengan kita. Jadi kursi tauhid itu menjadikan Allah itu sebagai satu-satunya titik sentral. Berkeluarga juga ingin mendapatkan ridho Allah, bekerja ingin mendapatkan ridho Allah, hadir ke majelis ilmu ingin mendapatkan ridho Allah. Jadi yang dipikir itu gimana caranya Allah itu ridho dengan kehadiranku. Summa rufi'a anhul hujubu wa adkhalahu darul qurbi wa kashafa lahu 'anil jalali wal 'azamati. Setelah orang itu dikehendaki Allah menjadi wali kekasihnya, setelah orang tersebut didudukkan oleh Allah dalam hidupnya hanya berorientasi kepada Allah, makanya wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi ada orang ngaku wali kok masih golek-golek proyek, ya. Nah, itu berarti wali apa Pak? Wali murid. Nek wali kota sih golek apa enggak Pak ya? Masih enggak ya? Oh enggak lah ya. Enggak, itu hanya di cerita fiksi mungkin ya Pak ya. Itu nanti diselesaikan setelah ngaji ya Pak. Ya. Jadi kalau wali kok masih golek-golek proyek, wali kok masih golek-golek ngaku, maka kenapa ya? Karena dia sudah tidak khawatir. Kalau hidupku ini tetap on the track di jalannya Allah, tidak mungkin Gusti Allah itu tidak ngurus hidupku. Ini kisah nyata, kisah sedikit Bapak Ibu. Kadang tak pikir-pikir, saya cerita tadi sama, saya cerita kemarin sama waktu ngaji satu. Jadi tempat Zawiyah Al-Azhar 2 nanti di Langensari itu. Ternyata selama ini saya itu salah kapling. Oh tadi saya cerita ya dia. Ternyata saya itu salah kapling Bu. Wes PD ngukar-ngukur ternyata itu saya salah kapling.
Sudah dibikinkan RAB, sudah dibikinkan gambar, nanti tempatnya ini, habisnya sekian udah jadi. Begitu saya ini, ternyata yang punya kaplingan itu bilang, Pak Aziz jenengan salah kapling. Kaplingnya enggak di situ. Ya, ternyata kaplingnya itu di sebelahnya agak jauh. Akhirnya saya ke sana, Pak. Sudah ketemu, Pak. Sudah ketemu, dulu itu hutan, sekarang sudah banyak rumah. Ya, saya sendirian siang-siang di sana itu. Ya Allah, di sini saya udah Bismillah Gusti. Ya, terus pokoknya apapun yang terjadi, saya pasrah karo singgawe urip. Saya pasrah sama yang apa? Yang menciptakan semesta ini pun niat saya baik. Di tempat ini nanti saya pengen ada banyak orang-orang yang mau ngaji. Dari mana sumbernya? Tidak tahu. Masa Allah tidak memudahkan jalannya? Kan modal kita satu. Nawaitu niat ingsun. Saya pulang dari sana, Pak. Pulang dari kapling sana. Itu sampai rumah, ya. Itu teringat. Karena seminggu sebelumnya saya ditanya, Tat, kok saya dengar-dengar mau bikin apa namanya? Mau bikin zawiyah lagi. Terus bilang, itu rekeningnya pakai rekening yang mana? Saya bilang rekeningnya pakai rekening zawiyah. Terus nanti materialnya yang dibutuhkan apa? Saya bilang nanti RAB-nya kalau sudah jadi, nanti saya, karena ada yang mau nyumbang besi miliarnya berapa. Itu saya tidak tahu nanti bagaimana caranya, tapi masa kalau kita niatnya kuat, masa Allah tidak tunjukkan jalan. Betul tidak Bapak Ibu? Gitu? Maka tugas kita adalah noto niat yang baik, ya. Niat kita adalah li'a'la kalimatillah, menjunjung tinggi agama Allah, maka Allah akan kirim malaikat untuk meringankan perjuangan kita. Okay? Summa rofi'a anhul hujubu. Orang yang dijadikan wali oleh Allah itu akan dibuka hujubnya, penghalangnya. Makanya orang-orang yang dibuka penghalangnya itu kan apapun yang dilihat itu Allah saja. Okay? Tapi kalau orang itu ditutupi oleh Allah, yang dilihat itu misalkan pertemanan, yang dilihat itu rugi untung, ya, rugi untung, dunyo, wah kalau berteman sama ini kayaknya rapate duit ya, belo, nih, akhirnya apa? Akhirnya dia tidak ada ketulusan, tidak ada ketulusan. Wa adkhalahu darul qurbi, dan kemudian memasukkan dia darul qurbi kepada rumah kedekatan, ini bisa dimaknai surga. Wa kasyafalahu anil jalali wal azmati, dan wa kusyifalahu anil jalali wal azmati, dan kemudian dibukakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza waqa'a basaruhu 'alal jalali wal azmati. Apa itu? Fa idza waqa'a basaruhu 'alal jalali wal azmati, ketika pandangan seorang wali itu ditunjukkan kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala, khurija min hissihi wa ta'awa nafsahu wa yahsulu khina idin fi maqamil ilmi billahi. Khurija min hissihi, dikeluarkan dari indranya, wa ta'awa nafsihi, dan dari dorongan jiwanya, wa yahsulu hina idin fi maqamil ilmi billah, sampai akhirnya kemudian dia berada dalam derajat al-ilmu billah, mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begini contohnya. Coba Bapak Ibu, tidak usah kita menilai orang, tapi kita menilai diri sendiri. Ketika jenengan minum kopi, yang terfikir itu kopi itu nikmat, ataukah yang kedua, ya Allah,
Allah itu kalau melancarkan gorokan, memberikan kesehatan, kok indah sekali itu. Kira-kira yang umum terjadi yang pertama atau yang kedua, Pak? Kopi nikmat, ataukah yang kedua Allah maha luar biasa? Yang pertama apa yang kedua? Ketika jenengan gawe sambal terong terasi pedes, nggih, muluk udan-udan, begitu dipuluk enak, niku yang pertama terbersih di dalam pikiran, makanan ini enak atau Allah maha luar biasa, gitu. Nah, tetapi kalau orang dalam posisi-posisi tertentu, apapun dia senang, dia sedih, dia punya duit, dia tidak punya duit, dia punya masalah, dia sedang tidak punya masalah, maka sesungguhnya yang ada di dalam benak dia ini Gusti Allah ini mau punya rencana apa sih sebenarnya? Makanya fi maqamil ilmi billah, maka dia akan dalam satu makom bagaimana Allah itu selalu di dalam benak dia. Falam yata'allam bil khalqi, falam yata'allam bil makhluki apa bil khalqi itu? Bil khalqi, bal bi ta'limillahi wa tajallihi liqalbihi. Falam yata'allam bil khalqi, dia tidak akan bergantung kepada manusia, belajar kepada manusia. Dia tidak akan hidupnya tuh bergantung kepada manusia bebe aja kayak orang-orang oportunis itu. Orang-orang oportunis itu apa? Orang-orang oportunis itu orang yang melihat, oh kita iki enak nih, oh kita ora enak. Tetapi apa? Bal bi ta'limillahi wa tajallihi liqalbi. Tetapi dia akan bergantung kepada gimana cara Allah mengajarkan kepada kita. Dia butuh bimbingan dari Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Siapa yang di dalam hidupnya itu ketakwaan menjadi motivasi di dalam hidup, gimana caranya kita nyari duit itu halal, gimana caranya hidup itu bisa membahagiakan orang, gimana caranya hidup itu bisa meringankan beban orang, gimana caranya hidup itu selalu dinanti kebaikannya oleh orang. Ini. Maka kalau orang mau melakukan ini semua, maka yang terjadi apa? Wa yu'allimukumullah. Allah yang akan membimbing kita. Maka kalau kita pengen di dalam hidup dibimbing oleh Allah, maka kita harus membimbing diri kita untuk hadir di dalam kehidupan agar Allah itu senang dengan kehadiran kita. Ini saya contohkan. Para aktivis-aktivis masjid ini. Para aktivis-aktivis masjid yang dipikir piye carane masjid itu nyaman. Piye carane azan itu tetap berkumandang sampai lambene kesetrum mic. Siapa dulu itu yang lambene kesetrum mic? Siapa? Labib ya? Labib sama Najib juga pernah ya? Ya, saking semangatnya sampai kesetrum itu, Bu. Ya enggak tahu itu salah lambene apa mikir, saya enggak tahu itu. Apa setelan listriknya saya enggak tahu itu. Ya. Oh, lambene. Pripun Bu, kemajon. Jadi dia tidak akan bergantung kepada manusia, tetapi dia bergantung kepada bimbingan Allah. Fayasma'u ma lam yusma' wa yafhamu ma fayasma'a ma lam yusma' wa yafhama ma lam yufham. Maka dia akan diperdengarkan. Ya, bisa juga fayasma' ma lam yusma' wa yufham ma lam yufham. Dia akan diperdengarkan apa yang belum pernah didengar dan akan difahamkan atas apa yang belum pernah difahami. Apa maknanya? Dia akan punya kelebihan dibandingkan dengan orang-orang yang lain.
dia akan diperdengarkan indrawinya atas apa-apa yang umumnya manusia tidak bisa mendengar, dia akan diberikan kefahaman atas perkara yang kebanyakan orang itu tidak bisa memahami. Makanya ada istilah namanya ilmu laduni. Ilmu laduni ini apa? Ilmu laduni itu adalah ilmu yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya jalur ilmu sering saya sampaikan, ada yang bidirosah, ada yang bidiroyah, ada yang bidirosah, ada yang bil mauhabah. Nah, Bapak Ibu jenengan begini, bisa jadi suatu saat kalau mau istiqomah akan selalu diberikan mauhabah oleh Allah. Apa contohnya? Ya Allah, kok setiap ini kok punya aja pasal untuk ngomong. Ya Allah, ketika ada aja materi yang bisa disampaikan. Ya. Jadi ilmu laduni itu memang kadang, bukan kadang, didapatkan tidak selalu dari belajar, dari membaca kitab, tetapi ilmu yang memang diberikan oleh Allah secara langsung. Nah, gimana caranya orang mendapatkan ilmu laduni? Nah, ini wabot. Kita harus mulai istiqomah menjalankan perintah, istiqomah menjalankan yang sunnah, meninggalkan barang-barang yang makruh, meninggalkan semaksimal mungkin jalan-jalan kemaksiatan. Ini definisi wattaqullah, maka nanti wa yu'allimukumullah, Allah yang akan membimbing kita. Sekalian mawon nggih, qala ba'zul arifin, disebutkan oleh sebagian dari al-arifin, orang-orang yang makrifat, alamatu mahabbatillahi bughdul mar'i nafsahu li'annaha mani'atun lahu minal mahbub. Sebagian ahli makrifat menyebutkan alamatu mahabbatillahi, tanda cinta kepada Allah adalah bughdul mar'i nafsahu, dia jengkel kepada dirinya sendiri, li'annaha mani'atun lahu minal mahbub, karena dirinya seringkali mencegah atau menahan diri dari perkara-perkara yang disenangi Allah. Contoh, ayo ngaji yuk, nggak usah nonton debat capres baik. Nah, ayo ngaji yuk, nggak usah main catur luwih enak. Itu ciri orang yang disenangi, apa? Ciri orang yang cinta kepada Allah itu dia tidak membenci orang lain, tetapi dia justru membenci dirinya sendiri karena seringkali angel aturane ketika diajak untuk hal-hal yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, fa idza wafaqathu nafsuhu fil mahabbah ahabbaha la li annaha nafsuhu bal li annaha tuhibbu mahbubahu. Ya, fa idza wafaqathu nafsuhu, ketika dirinya itu cocok fil mahabbati, dalam perkara yang disenangi oleh Allah, ahabbaha la li annaha nafsuhu bal li annaha tuhibbu mahbubahu. Ketika jiwanya itu cocok dengan keinginannya untuk menambah kebaikan, maka yang terjadi apa? Yang terjadi ahabbah, dia senang bukan karena nafsunya, tetapi dia senang karena dirinya gampang diajak untuk apa-apa yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya, ciri orang yang cinta Allah adalah orang yang sibuk mengoreksi dirinya sendiri, bahkan benci kepada dirinya sendiri karena sulit untuk diajak mendekat dan melakukan apa-apa yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma tawallana fi jami'i umurina bijahi sayyidina Muhammadin habibika sayyidil alamin, amin. Dan ini sebagai penutup untuk kajian kita pada malam hari ini, yang intinya para rawuh sami, yuk kita menyibukkan diri kita apa sebenarnya
dan seberapa ranking tingkatan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyibukkan diri, mengoreksi diri sebelum kita mengoreksi orang lain adalah bagian dari ikhtiar kita untuk bisa mendapatkan derajat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua senantiasa direkso, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diringankan, dimudahkan untuk hal-hal yang dapat menambah kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu alayka sayyidina Rasulullah. Islami qadari khawarijina min hawaijid wa dunya wal akhirah wa hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma khuzzahat Allahumma barik lana fi umurina fi umrina fi rizqina ma'ishatina fi kulli ma'ataitana fi dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil